Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan waktu duha ini Allah mudahkan kita untuk bareng-bareng belajar di Masjid Al-Maghfirah di daerah ini namanya apa? Gandaria, Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah. Kita bisa menambah iman dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bagian dari adab dalam kegiatan ketika di masjid, barangkali ketika para jamaah datang lebih awal sebelum pemateri itu hadir, mungkin Anda bisa salat tahiyatul masjid dan ditambah dengan membaca Quran atau zikir yang lain, bukan COD-an ya. Karena biasanya forum kajian itu jadi tempat COD-an. Nanti ketemuan di sini ya. Yang satu bawa barang, yang satu bawa utang. Dan kemudian kita iringi dengan zikir. Demikianlah adab yang paling tepat ketika majelis belum dimulai. Agar kita menghiasi majelis ilmu itu dengan adab, karena itu akan menambah keberkahan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Selanjutnya kita akan berbicara tentang muamalah di akhir zaman. Ada apa dengan muamalah di akhir zaman? Jadi mungkin kita lebih banyak melihat realita yang ada di masyarakat, dan nanti kita sedikit menyinggung tentang bagaimana cara yang tepat, solusi yang tepat bagi seorang muslim ketika menghadapi realita yang ada seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah menyebutkan kondisi umatnya, di mana semakin jauh dari zaman nubuwah, semakin jauh dari zaman kenabian, maka manusia bukannya semakin membaik tapi semakin memburuk. Indikator memburuk di sini bukan dari sisi kesejahteraan ekonomi. Indikator memburuk di sini dilihat dari sisi semakin jauh dari aturan yang telah Allah tetapkan. Sebab banyak di antara mereka yang kemudian punya prinsip yang penting dapat cuan, yang penting dapat untung, dapat harta sebanyak-banyaknya, gak kenal aturan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, Anda boleh catat hadis ini biar nanti jadi perhatian bareng-bareng. Beliau SAW pernah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Saya ulang ya. Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Sudah dicatat? Nunggu artinya. Makanya saya tadi kaget kok ada yang nulis Arab dari kiri itu. Akan datang di tengah umat manusia, akan datang di tengah umat manusia di mana mereka tidak peduli dari mana mereka mengambil harta. Akan datang di tengah umat manusia di mana mereka tidak peduli dari mana mereka mengambil harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW menyampaikan seperti ini, bentuknya apa? Cerita tentang realita di akhir zaman. Karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah, diberitahu oleh Allah tentang kejadian-kejadian gaib di akhir zaman.
Dan itu bagian dari bukti mukjizat beliau. Karena beliau seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Ada sebagian ulama yang menjelaskan seperti ini. Bukti kenabian Nabi SAW itu ada di 3 titik. Bukti kenabian Rasulullah SAW itu ada di 3 titik. Yang pertama, sebelum beliau diutus jadi nabi, sudah ada tanda-tanda kenabian yang dilihat oleh mereka yang sudah pernah membaca ciri itu. Misalnya waktu kecil, beliau ketika jalan dinaungi oleh awan. Kemudian batu-batu itu bergerak sujud ketika beliau berjalan. Kemudian ada ciri-ciri fisik. Dan beberapa pendeta Yahudi, pendeta Nasrani bisa mengenali itu. Karena mereka baca di Taurat, ciri-ciri itu ada. Seperti pendeta Buhaira yang mungkin Anda sering dengar ceritanya ya. Sampai dia keluar dari kuil tempat ibadahnya dalam rangka menghormat kepada Nabi Muhammad SAW yang waktu itu usianya baru 12 tahun. Yang kedua, tanda kenabian ketika beliau diutus oleh Allah. Ini lebih banyak lagi. Ada banyak mukjizat yang Allah tampakkan. Allah berikan kepada beliau dan ditampakkan kepada umat manusia, seperti Isra Mi'raj, keluar air dari tangan beliau. Kemudian apa lagi? Bisa bicara dengan batu, bisa bicara dengan onta, pelepah kurma, menangis, dan seterusnya, membelah bulan. Lalu yang ketiga, tanda kenabian pasca wafatnya beliau. Nah, untuk yang ketiga ini, mereka yang hidup setelah wafatnya beliau bisa membuktikan, oh ini yang dulu pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, ini yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga kita semakin yakin sabda beliau itu benar, karena itu adalah wahyu dari Allah. Bukti itu datang belakangan, karena beliau bercerita tentang apa? Masa depan, besok akan ada ini, besok akan ada ini, dan seterusnya. Taib. Sehingga tanda kenabian ada di 3 titik tadi. Sebelum beliau diutus jadi nabi, ketika beliau diutus jadi nabi, dan pasca wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana masyarakat tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Aminal halal aminal haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Kira-kira menurut Anda, apakah Anda sudah merasakan zaman itu telah datang? Sudah ya? Jadi bisa jadi sekarang kita sedang mengalami apa yang dulu disabdakan Nabi SAW. Di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sehingga sifat zuhud dan waraknya manusia tercabut. Maka mereka lebih ganas dibandingkan serigala ketika mau menerkam mangsanya. Sehingga jangankan yang syubhat, yang haram saja diambil. Ini sangat berbeda dengan zaman masa silam. Para sahabat itu orang-orang yang dikenal sangat warak dan zuhud, berhati-hati ketika bermuamalah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunna nada'u tis'ata a'syarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami dulu para sahabat itu meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram. Itu sahabat ya. Jadi kalau ada 10 peluang, yang diambil berapa? Cuman 1. Orang sekarang enggak. Ada 10 peluang, yang diambil 11. Karena serakahnya mereka terhadap masalah harta. Jangankan yang syubhat, sampai pun yang haram mereka ambil. Makanya sampai ada ungkapan, hari gini kok mikir halal haram, nyari yang haram aja susah. Maksudnya apa dia? Ngasih motivasi kepada yang lain. Udahlah gak usah mikir halal haram, yang penting pokoknya yang penting cuan, yang penting banyak harta dan seterusnya. Itu kondisi akhir zaman.
dan bisa jadi zaman itu sedang kita alami. Maka Anda kasih perhatian di sini. Datang satu zaman di mana manusia tidak peduli dari mana dia mencari harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Baik, apa sih yang dimaksud dengan tidak peduli dari mana dia mencari harta? Ada dua makna. Anda bisa tulis, makna manusia tidak peduli dari mana mereka mengambil harta. Makna yang pertama adalah gak mau belajar, raglem sinau, ya. Dia tidak mau belajar, sehingga dia blank sama sekali, gak ngerti tentang mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana yang gak boleh, gak ngerti sama sekali. Kalaupun ada kajian seperti ini dihindari, karena takut, wah nanti kalau ikut ngaji kayak gitu ngerti jadi malah gak boleh pak. Nah terus gimana? Udahlah gak usah belajar aja. Dalam keyakinan dia kalau gak ngerti boleh. Padahal aslinya sebenarnya dia sudah tahu kalau itu gak boleh. Cuman dia takut ketika pengen melihat lebih langsung atau melihat lebih dekat, seperti apa sih batasannya. Makanya kajian masalah muamalah ini paling ditakuti, karena berkaitan dengan urusan dapur. Orang berani beda pendapat karena masalah pendapatan, ya, betul kayak gitu ya. Saya pernah diundang oleh salah satu BMT untuk ngisi kajian di Masjid Nurul Iman Blok M. Nurul Iman ya, betul ya, Blok M ya. Itu mungkin sekitar tahun 2016 atau 2017 sekitar itu. Kajiannya ada 4 kali pertemuan, membahas buku judulnya Pengantar Fikih Jual Beli. Info dari panitia bahwa mereka telah mengundang semua tenan yang ada di Blok M. Katanya ya, saya juga nggak yakin apa betul semuanya. Tapi katanya sudah diundang tenan-tenan yang ada di Blok M itu. Gak ada yang datang. Terus pesertanya siapa? Malah dari luar ya. Yang pengen belajar tentang masalah muamalah, yang bukan pedagang yang ada di situ, mereka datang ya, alhamdulillah masih ada yang dengerin ya. Karena seperti ini menakutkan. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Quran ya, model orang yang ketakutan ketika belajar itu seperti keledai yang takut ketika melihat singa. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswara. Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Maksudnya nggak mau belajar. Sehingga di situ ada kajian nggak mau datang, padahal dia punya waktu. Sudahlah kalau memang nggak punya waktu, rekamannya ada, nggak mau dengerin. Ka'annahum humurum mustanfirah. Perumpamaan yang diberikan oleh Allah, mohon maaf ya, perumpamaannya cukup jelek karena menyebut binatang. Mereka itu seperti keledai. Keledai itu kan lambang apa? Kebodohan. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswara. Yang lari dari kejaran singa. Jadi kelihatan singa dari jauh itu sudah terbirit-birit. Belum dikejar, baru lihat singa dari jauh sudah lari. Itu gambaran orang yang dia tidak mau belajar, nggak mau mengenal karena takut nanti kalau kenal, kalau ngerti jadinya banyak yang nggak boleh. Maka fenomena pertama, Nabi SAW menyebut akhir zaman banyak orang yang nggak peduli halal haram. Makna pertama apa? Nggak mau belajar, dan itu dominan yang terjadi di masyarakat. Baik. Di sini para pengusaha ada nggak pengusaha? Pengusaha coba angkat tangan. Wah ini mesti takut ditanyain. Saya nggak tanya rekeningnya berapa, nggak tanya ya. Aman insya Allah. Kita coba misalnya Anda datang ke pasar tradisional, berapa persen sih mereka yang ngerti tentang fikih jual beli? Mungkin 0, nggak ada yang ngerti sama sekali. Ditanya rukun jual beli itu apa? Ngerti nggak? Baik, sudah sering jual beli? Sudah sering ya. Kalau ibu saya tanya, rukun jual beli itu ada berapa? Ada penjual dan pembeli, terus ada barang, terus ada akad. Baik, berarti kalau begini, Anda di bandara atau di rumah sakit biasanya kan ada vending mesin itu ya. Terus bayar kadang pakai e-wallet ya, e-money atau pakai uang dimasukin. Itu boleh atau tidak itu?
Boleh. Penjualnya ada nggak? Mesin, masuk mesin menjual. Dia nggak punya niat. Semua benda mati itu nggak bisa jadi subjek. Hah? Yang punya. Saya tanya, ada nggak penjualnya? Nggak ada. Berarti boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Kok jadi boleh gimana sih? Gimana? Diwakili mesin. Mesin nggak bisa jadi wakil. Andaikan misalnya ya, ada seorang bapak membuat rekaman, ditaruh di sebuah robot, sudah kamu jadi wakil nikahkan putri saya, gitu bisa nggak? Jadi wali nikah mewakilkan pemiliknya, gitu bisa? Nggak bisa. Kenapa? Akad nikah nggak boleh kayak gitu. Akad jual beli boleh nggak? Hah? Boleh. Kok beda kenapa? Baik, belum kita bahas ya, nanti aja. Biar penasaran dulu. Ini baru kita bahas makna pertama ya. Jadi fenomena orang nggak peduli dari mana dia mengambil harta di akhir zaman. Pertama adalah dia nggak mau belajar. Yang kedua, dia nggak peduli hukum. Artinya dia sudah tahu tapi cuek, sering dilanggar. Dia ngerti tapi dilanggar. Kita sangat sepakat ya, tidak ada agama yang mengajarkan sogok. Walaupun dia nggak beragama sekalipun, dia tahu kalau sogok itu dilarang. Orang Jepang misalnya ya, praktek sogok itu boleh nggak di kalangan mereka? Oh, dihindari sekali. Sehingga yang namanya tips, namanya suap, namanya sogok di negara-negara yang disiplinnya sudah ketat, itu masya Allah hampir nol angkanya. Saya pernah ke salah satu negara kafir ya, kemudian dijemput oleh kawan, lalu naik taksi. Terus pakai argo kan, beliau bilang, kita kalau membayar lebih dari argo, itu dia sakit hati. Masya Allah, wah ini kalau supir Indonesia kebalikannya. Dibayar sama dengan argo, sakit hati. Orang sini kalau dibayar melebihi argo, anggaplah misalnya argonya sekian dolar gitu ya, dibayar lebih dari itu, dia sakit hati, karena pelecehan. Itu pelecehan. Sehingga disogok itu, yang nyogok malah dimarahi. Andaikan di negara kita bisa seperti itu, masya Allah ya. Anak saya itu pernah hilang di Masjid Nabawi ya. Usia 4 tahun ya, hilang mungkin setengah jam saya nyari itu. Terus ketemunya dia digendong oleh askar, nangis. Kemudian saya ambil, saya ajak salaman tuh askarnya nggak mau, takutnya dikiranya saya bawa sesuatu. Karena dia tahu Indonesia seperti itu. Salam ada perekatnya masalahnya. Subhanallah, alhamdulillah masih ada orang-orang yang sadar akan seperti ini, dan kita harapkan semoga bangsa Indonesia seperti ini. Nah, mereka kan tahu yang namanya sogok itu haram, tapi kenapa masih dipraktekkan? Itulah contoh, gak peduli tentang halal haram. Sehingga kalau nggak nyogok rasanya gimana, kalau nggak disogok rasanya gimana. Apapun urusan administrasi sekarang masya Allah, kalau nggak pakai sogok rasanya sulit untuk sampai terbuka dan lolos gitu ya. Maka doakan negeri kita Bapak Ibu tidak hanya sebatas Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Ketara Harjo, tapi Anda doakan semoga penduduknya jadi penduduk yang bertakwa. Jangan modal amin doang itu. Anda doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali ke sini. Jadi pada posisi yang kedua, manusia mereka enggak peduli tentang halal haram, ngerti kalau itu haram tapi tetap dilanggar, bahkan semarak. Contohnya misalnya transaksi riba, itu masya Allah banyak sekali. Mereka ngerti kalau ini riba. Saya juga tahu Mas ini enggak boleh. Terus kenapa masih dilakukan? Butuh ya Pak. Alasannya apa? Butuh. Nah kalau semuanya beralasan butuh, aturan boleh dilanggar, rusak kehidupan manusia. Ada 3 pengantar yang mungkin perlu Anda catat ya, berkaitan dengan masalah harta haram. Anda boleh catat 3 catatan penting terkait harta haram. 1, antara yang dihalalkan dengan yang diharamkan itu banyak yang dihalalkan. Atau Anda bisa gunakan ungkapan yang lain,
transaksi yang halal lebih banyak daripada transaksi yang haram. Jadi kalau sampai ada orang yang berkomentar, saya sejak ngaji, sejak nonton video Ustadz A, Ustadz B, Ustadz B, kok rasanya banyak yang haram ya Pak ya. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia suudzon sama syariat. Yang kedua, saking seringnya dia bermuamalah dengan yang haram, sehingga begitu dia belajar, kanan kirinya circle-nya haram semua. Ya, alhamdulillah masih diingatkan sehingga dia masih bisa bertobat sebelum mati. Karena kalau sampai ada orang yang bertahan dalam transaksi haram belum tobat sampai mati, dosa itu dibawa mati. Itu yang bahaya. Sehingga kita mengajak kepada teman-teman melalui kajian-kajian sederhana seperti ini, walaupun jumlah pesertanya banyak sekali, Masya Allah. Ini empat madhab majelis taklim ya. Baik. Kita ajak seperti ini, semoga mereka punya kesadaran agar dosa itu tidak dibawa mati. Sadarilah bahwasanya muamalah yang halal lebih banyak daripada yang haram. Maka kalau ada orang yang berkomentar, sejak saya ngaji kok banyak yang haram, berarti apa? Suudzon kepada syariat Allah. Atau yang kedua apa? Dia saking seringnya bermuamalah dengan yang haram, begitu dia belajar, nabrak kanan kiri isinya ternyata haram semua. Alhamdulillah masih diingetin. Pengantar yang kedua, bahwa sesuatu yang haram umumnya digantikan oleh Allah dengan yang halal. Contohnya riba misalnya. Riba itu Allah sebutkan dalam Al-Quran kontras dengan jual beli. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, apa sih Pak solusi riba? Dikit-dikit riba, nggak boleh riba. Terus solusinya apa? Kok cuman bisa bilang hukum, nggak ada solusi? Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, solusinya adalah galakkan praktek jual beli. Jual beli itu lawannya riba. Sehingga kalau yang Anda lakukan adalah praktek jual beli, maka pendapatan Anda halal. Ini yang kedua. Catatan yang ketiga, bahwa Allah menetapkan aturan bagi para hambanya, yang di situ isinya ada halal, keterangan halal haram. Allah nggak punya kepentingan. Ketika Allah membuat aturan, apakah Allah punya kepentingan terhadap hambanya? Sepeser pun tidak. Beda kalau manusia bikin aturan ya, mungkin nggak punya kepentingan? Sangat mungkin. Sehingga misalnya anggota dewan membuat sebuah aturan perda atau aturan perpu atau apa begitu, mungkin nggak ada kepentingan? Sangat mungkin. Tapi ketika Allah membuat aturan, apakah mungkin Allah punya kepentingan terhadap hambanya? Allah nggak butuh kita. Maka kita mau taat, mau maksiat, mau ibadah maupun meninggalkan ibadah, sepeser pun tidak menambah dan mengurangi maha kuasanya Allah Ta'ala. Ada sebuah hadis qudsi ya. Ini gimana? Terlalu banyak catatan atau gimana? Kelewatan banyak. Coba diulang tadi ya, sebelum hadis qudsi. 3 catatan tentang harta haram. Pertama apa tadi? Muamalah yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang kedua, sesuatu yang Allah haramkan digantikan dengan yang halal. Yang ketiga, ketika Allah menetapkan aturan, Allah tidak punya kepentingan. Tapi tujuannya untuk apa? Kemaslahatan dan kebaikan bagi hamba. Karena Allah tidak butuh kita. Kamu mau taat, mau maksiat, Allah tetap maha kuasa. Ada sebuah hadis qudsi yang diceritakan oleh An-Nawawi. Sebagian ulama ketika membaca hadis ini, beliau itu sampai berlutut. Ketika membaca itu sambil berlutut. Sebagai bentuk tawadhu di hadapan Allah. Dalam hadis qudsi itu Nabi SAW meriwayatkan Allah berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku,
Andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Siapa orang yang hatinya paling bertakwa menurut Anda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan jin dan manusia semuanya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang paling jahat hatinya. Yang paling jahat hatinya di antara kalian. Misalnya semuanya kayak Fir'aun misalnya. Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Masya Allah. Jadi kalau kita taat sama aturan Allah, apakah menambah maha kuasanya Allah? Tidak. Kalaupun kita keluar dari aturan Allah, apakah kuasa Allah berkurang? Tidak. Jangan sampai kita punya anggapan seperti itu. Karena Allah tetap maha kuasa apapun kondisi hambanya. Sehingga orang yang taat hakikatnya untuk kepentingan dirinya, yang maksiat juga nanti yang mendapatkan dampak buruknya siapa? Dirinya. Nah, kita sampaikan seperti ini kepada masyarakat karena ada sebagian orang yang beranggapan Allah itu diuntungkan saat kita sholat. Subhanallah. Allah diuntungkan ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram. Subhanallah. Kamu itu siapa? Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh amal kita. Baik. Sehingga ketika kita sadar akan tiga hal ini, bahwa berkaitan dengan harta haram, yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Kenapa kamu milih yang haram? Yang kedua, kalaupun ada yang diharamkan oleh Allah, Allah kasih alternatif yang lain yang halal. Yang ketiga, ini semuanya untuk kepentingan kamu, untuk kebaikan kamu. Kenapa nggak mau taat? Maka manusia tetap melakukan maksiat sebab mereka itu zalim dan bodoh. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Sak temene menungso niku zalim lan bodoh. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi zalim dan bodoh. Zalim artinya apa, Pak? Dia sering merugikan dirinya sendiri. Bodoh maksudnya apa? Nggak tahu akibatnya. Dan kita bisa jumpai seperti itu. Baik. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah. Apa sih penyebabnya sehingga orang di akhir zaman itu begitu serakah dengan dunia? Sampai ya, seperti yang tadi ya, halal haram nggak peduli, jangankan yang syubhat, yang haram aja diembat, diambil semuanya. Ada satu penyakit yang disebut oleh Nabi SAW dengan penyakit istibta. Penyakit apa? Istibta. Tulisannya alif, sin, ta, ba, to, saudaranya do. To, alif, hamzah, istibta. Bisa nulis? I, S, T, dah, Anda aja sendiri ya. Ya, istibta. Apa yang dimaksud dengan penyakit istibta? Pengen cepat sukses sebelum waktunya. Pengen cepat sukses sebelum waktunya. Ya. Dan inilah penyebab kenapa orang itu nekat mengambil harta haram. Pengen cepat sukses, cepat berhasil sebelum waktunya. Nabi SAW pernah menyebutkan akan fenomena ini dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau menyampaikan seperti ini. Inna ruhal kudus qad nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Roh Kudus membisikkan dalam batinku. Siapa Roh Kudus? Jibril alaihissalam. Jibril membisikkan dalam batinku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati
kecuali jatah rizkinya sudah dia habiskan. Wa tastakmila ajalaha, dan dia sudah habiskan jatah ajalnya. Maka rumus dalam syariat kita, rizki itu sama dengan ajal. Rizki habis, mati. Selama hidup pasti punya rizki. Itu rumus. Rizki sama dengan ajal. Rasulullah SAW mengatakan, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali jatah rizkinya sudah dihabiskan. Fala tastabti'u anha. Maka janganlah kalian punya penyakit istibta'. Pengen cepet dapat banyak, cepet sukses sebelum waktunya. Dan karena faktor ini sehingga orang itu ngejar target. Nah, ketika cara normal nggak bisa, maka dia pakai cara abnormal. Nah, kalau sudah pakai cara abnormal gimana? Pasti menempuh jalan yang haram. Contohnya apa sih Pak? Kok penasaran? Oh, banyak sekali. Hari gini kalau nggak KPR kapan punya rumah? Itu betul nggak kayak gitu? Hah? Sehingga orang ngejar kamu itu, kalau cuman ngandalin tabungan kamu dengan kenaikan harga tanah, lebih cepat mana? Hah? Lebih cepat kenaikan harga tanah. Seorang mahasiswa idealis, dia baru lulus fresh graduate, bawa idealisme dia ya dari kampus, udah, lalu diterima di sebuah instansi, kerjalah dia di situ. Dengan idealisme yang dia miliki, dia bertahan. Jangan sampai korupsi, jangan sampai ngambilnya. Oh, tapi kok kanan kirinya kayak gini, circle-nya semuanya kayak gitu. Bisa bertahan berapa lama dia kira-kira? Pilihannya dua. Kalau nggak disingkirin, kamu mau mutasi kemana? Atau ikut arus. Dalam bayangan dia, wah ya, kalau saya nggak ngambil kayak gini nanti istri saya bilang apa? Sementara teman-teman saya sudah punya mobil, punya rumah, punya ini, punya ini. Ya sudahlah, akhirnya istibta' muncul. Penyakit istibta'nya muncul. Kemudian dia kejar target dengan cara apa? Kumpulin yang haram. Itulah contoh penyakit istibta'. Banyak sekali orang yang terjangkit dengan kondisi penyakit semacam ini sehingga ngejar target sebelum waktunya. Kalau nggak leasing mobil, kira-kira gimana? Kamu kalau pulang kampung malu sama tetangga, masa kerja di Jakarta sudah 5 tahun pulang pakai kereta. Kesan seperti itu kan ada ya. Akhirnya gimana caranya biar dia ketika bisa pulang kampung bawa mobil terbaru yang keluar. Gak punya duit dari mana? Udahlah DP 5 juta udah dapat itu. Pakai leasing ribawi. Itu contoh istibta'. Ketika orang menjabat mau masuk kerja, pakai cara normal, ya ada peluang kamu disingkirin. Nah terus gimana? Ya kalau nggak pakai pelicin mana bisa? Nah terus bayar sogok. Ketika masuk kerja pakai sogok. Atau enggak penempatannya pakai sogok. Kamu ditempatin di mana? Saya mau yang normal aja Pak. Ya sudah, Papua ya. Atau mana lagi? NTT, nah, ditaruh di Indonesia bagian timur yang mungkin dia masih ragu, wah jangan-jangan nanti kalau di sana kesejahteraannya kurang. Itulah contoh kejadian di sekitar kita, orang pengen cepat kejar target dengan cara yang haram. Apa nama penyakitnya tadi? Istibta'. Solusinya gimana untuk bisa menghindari penyakit semacam ini? Kembali kepada dua hal, ilmu dan warok. Ilmu dan warok. Ilmu itu apa Pak? Dia ngerti tentang batasan halal haram. Sehingga Rasulullah SAW melanjutkan di hadis itu, khudhu ma hulla wada'u ma hurrim. Ambil saja yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Baik. Sehingga ketika kamu tahu batasannya, kamu akan bisa lebih hati-hati. Yang kedua, miliki sifat warok. Sadari ini semuanya akan ada konsekuensinya di akhirat. Kalau kamu mengambil sesuatu yang haram, kau akan berhadapan dengan azab.
Karena karakter dunia hanya ada dua kemungkinan, yang halal dihisab, yang haram diazab, nggak ada yang ketiga. Karakter dunia gimana? Yang halal dihisab, yang haram diazab. Buat stiker taruh di belakang mobil. Dunia itu halal dihisab, haram diazab. Jadi peringatan banyak orang. Sehingga kamu apapun usaha kamu ketika mengambil harta, kau akan menjalani dua ini. Kalaupun itu harta halal, kau tidak akan bisa lepas dari hisab. Kalaupun itu harta haram, bahaya, kau bisa peluang azab jika tidak diampuni oleh Allah. Maka ketika dia sadar bahwasanya akan ada kehidupan yang lebih panjang, yang gak ada ujungnya. Akhirat itu ujungnya apa? Akhirat itu ujungnya apa? Gak ada. Kalau dunia ujungnya apa? Kematian. Sehingga sebelum terjadi kiamat sudah ada ujung pribadi masing-masing, yaitu kematian. Lalu setelah itu ngapain? Mereka akan menjalani hisab. Dan kalaupun harta yang dia dapatkan haram, isinya azab. Waliyadzubillah. Sementara rizki yang kau dapatkan tidak akan melebihi dari jatah yang telah Allah tetapkan. Sehingga sekarang coba Anda berpikir seperti ini ya. Tadi kan ajal sama dengan apa? Umur sama dengan rizki. Jadi yang namanya ajal sama dengan rizki. Sudah? Artinya rizki itu telah ditetapkan. Maka semiskin apapun manusia, selama dia hidup pasti punya jatah rizki. Sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Itu teorinya. Saya ulang ya. Rizki sama dengan ajal. Siapapun yang hidup dijamin rizkinya oleh Allah. Semiskin apapun manusia, dia tak akan tetap hidup selama masih punya jatah rizki. Sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Baik, kalau yang pertama mungkin kita paham Pak. Yang kedua itu maksudnya gimana? Kalau orang semakin kaya kan jatah rizkinya semakin banyak. Oh, enggak jaminan. Enggak jaminan. Coba penjelasannya kayak gimana? Baik, Anda perhatikan baik-baik ya. Tolong yang merem disentil sedikit ya. Ini jam segini, ini jam rawan ini. Baru sarapan ya. Atau yang puasa hari Kamis, jam segini kan mulai ngantuk ya. Nah, ada kopi nggak? Ada? Oh bukan saya. Jamaah yang ngantuk barangkali mau. Boleh makan permen ya, tapi jangan dikunyah. Saya coba lanjutkan. Kita berbicara tentang orang tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya walaupun hartanya banyak. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Syikhir. Barangkali masuk kuis nanti ya. Sahabat Abdullah bin Syikhir datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau sedang membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakum telah melalaikan kalian. At-takatsur berlomba-lomba mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta telah membuat kalian lalai. Lalu Nabi SAW berhenti. Setelah itu beliau menyampaikan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini mobilku, ini rumahku, ini kendaraanku, ini emasku, ini perhiasanku. Manusia selalu seperti itu. Dia ngumpulin. Wahallaka min malika ya ibnu Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia. Illa hanya ada 3 kemungkinan. 1, ma akalta fa afnaita. Apa yang kau makan sampai habis. 2, wa ma labista fa ablaita. Yang kau pakai sampai rusak. 3, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat.
Itulah hakikat rizki. Hakikat dari rizkimu wahai manusia bukan apa yang kau kumpulkan, tapi apa yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara yang kau kumpulkan belum tentu jadi jatah rizkimu. Misalnya ya, Anda koleksi Tupperware, sampai itu lemari Tupperware. Segelnya belum ada yang dibuka. Suami mau pakai dimarahin. Itu rizki atau bukan? Hah? Kenapa bukan? Gak pernah dipakai. Anda ngumpulin saja, ngumpulin betul, tapi gak pernah pakai, gak pernah menggunakan. Itu bukan rizki. Jadi jangan bangga dulu ya. Kalau cuma ngumpulin itu belum jadi rizki. Betul kayak gitu? Coba dicek lemarinya. Koleksinya banyak nggak? Saya mau tanya, lebih banyak mana perabotan sama buku? Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Perabotan dengan buku lebih banyak? Buku harusnya. Lebih banyak perabotan. Makanya bapak-bapak ya, mungkin yang di belakang, kalau beli lemari baru segera diisi dengan buku sebelum keduluan Tupperware. Subhanallah. Baik. Jadi kita sering ngumpulin dalam jumlah banyak. Anda kalau pakai gelas ya, gelas yang dipakai sehari-hari ya, kotor dicuci lagi, itu berapa? Hah? Mungkin 3 atau 4 gitu ya. 3 atau 4 atau 5. Dengan gelas yang disimpan banyak mana? Hah? Disimpan. Jadi sarang kecoa itu. Sehingga kadang kita nyimpen gelas banyak lusin-lusinan. Oh, Pak, ini kan untuk rapat RT. Rapat RT seabad sekali aja kok. Gak pernah rapat RT. Muternya kan panjang. Tapi nyimpennya banyak. Piring yang dipakai sehari-hari berapa sih? 6 atau 4 sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Kotor, cuci, nanti dipakai lagi. Sama piring yang ditumpuk banyak mana? Ini pengakuan pribadi ya. Yang menjadi rizki Anda itu yang mana sih? Yang dipakai, bukan yang ditumpuk gitu ya. Ini saya belum nyinggung pakaian loh ya. Setiap bulan koleksi jilbab baru, koleksi jubah baru, koleksi sandal baru, tas branded baru. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Padahal kalau pengajian tas yang dibawa itu yang paling lecek. Khawatir nanti tidak ketahuan temennya. Sehingga mohon maaf, orang tuh lebih pinter ngumpulin daripada pakai. Sandal di rumah ada berapa? Hah? Sampai tempatnya nggak muat ya. Sampai tempatnya nggak muat. Saya pernah dapat kiriman dari salah satu jamaah di Jakarta. Pak Ustadz, saya punya banyak hal-hal bekas. Alhamdulillah tobat ya. Dikumpulin tuh yang nggak kepake, kumpulin aja. Tak kirim ke Jogja bisa nggak? Bisa. Dikirim ke tempat kami. Terus saya bawa ke kampung santri. Di sana ada kampung santri yang ya, warganya termasuk orang-orang yang tidak mampu, mungkin penghasilan sebulan 1,5 juta, 900.000, 800.000 itu masih ada. Karena pakaiannya pakaian dalaman, dalam rumah. Kan tidak mungkin kita kasihkan ke warga yang nggak bisa nutup aurat. Sehingga yang menerima harus mereka yang kenal tentang bagaimana batasan aurat. Cuman masalahnya tidak semuanya bisa dipakai. Sepatu jinjit tinggi sekali, Masya Allah. Ini tidak memenuhi syarat ini, kecuali harus dipotong. Ya adanya kayak gitu. Ya sudah lah, kayak gini ya pilihannya cuma bisa dibuang, kecuali kalau dibenerin tuh dipotong. Sehingga sepatu-sepatu bekas, kemudian sandal-sandal bekas tuh banyak sekali. Dikirim ke daerah, walhamdulillah ternyata di sana masih banyak yang mau menampung. Makanya kalau memang Anda yakin sudah nggak dibutuhin ya, jangan cuma ditumpuk disimpan, disortir dah.
Daripada ini tidak menjadi jatah rizki saya dunia akhirat, mending dikirim ke akhirat. Caranya gimana? Anda kirim ke daerah lah, insya Allah masih banyak yang mau pakai. Jadikan sedekah ya. Walaupun pahalanya berapa Pak Ustadz, wallahu alam apa diterima atau tidak ya, karena itu bekas semuanya. Tapi selama ikhlas mudah-mudahan masih ada Pak nilai pahalanya. Dan masih banyak yang lainnya. Kita pinter ngumpulin tapi tidak pinter make. Makanya mudah bagi Allah untuk membatasi rizki hamba. Mungkin dia merasa dapat banyak, tapi ternyata dia tidak bisa manfaatkan. Apalagi mohon maaf ya, kalau yang dia dapatkan itu haram, yang pasti dia akan dihisap, bisa jadi diazab, belum tentu memanfaatkan. Ciloko atau enggak yang ini? Ini orang yang celaka ya. Karena dia yang mencari, dia yang capek, dia yang lelah, ketakutan ketika diaudit, tapi yang menikmati bisa jadi orang lain. Dia yang akan dihisap di akhirat, sementara belum tentu dia memanfaatkannya ketika di dunia. Ada banyak orang misalnya dapat duit haram ya, terus dipakai beli rumah. Itu pakai atas nama siapa? Orang lain. Kenapa? Wah, takut ketahuan. Sampai disembunyiin. Orang Jakarta yang punya villa di Bogor, banyak nggak? Banyak. Belum tentu sebulan sekali dia nikmati. Ya cuman punya, tapi tidak bisa menikmati. Siapa yang menikmati? Pak Kebon, tukang bersih-bersih. Terus gimana Pak? Ya cuman memiliki tapi tidak menikmati. Tapi dia akan dihisap di akhirat. Ada salah satu teman saya ya, beliau senang main badminton. Saya tidak suka main badminton. Teman saya senang main badminton. Nah, dia punya circle teman-teman yang suka main badminton, di antaranya pejabat. Akhirnya pada saat ketemu waktu main, pejabat ini bawa mobil baru yang agak berkelas. Ditanya sama teman saya, "Loh Pak, mobilnya baru?" "Iya, baru beli." "Kok nggak dari dulu Pak?" "Alhamdulillah baru pensiun." "Saya dulu nggak berani Mas. Kalau sebelum pensiun saya beli seperti ini mengkhawatirkan." Masya Allah. Coba andaikan sehari sebelum pensiun mati. Dia udah ngumpulin ya, rencana dia setelah pensiun mau beli. Sehari sebelum pensiun mati. Kira-kira gimana? Yang pasti dia akan mempertanggungjawabkan di akhirat, bisa jadi diazab, tapi belum sempat memanfaatkan, belum sempat menikmati. Nah yang kayak gini gak disadari oleh manusia. Harta haram itu nerimanya ketakutan, nyimpennya ketakutan, makainya belum tentu. Sehingga ketika di dunia ketakutan, di akhirat dihisap. Itulah harta haram. Nah kita ingin nyampaikan seperti ini kepada mereka yang kerja sebagai aparatur negara ya. Pidatonya Pak Prabowo Masya Allah, masih banyak, beliau mengakui ya, masih banyak kebocoran dari APBN di negara kita. Dan itu karena penyakitnya aparat yang tidak bertakwa. Saya punya satu buku, judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang dengar buku itu. Buku ini kemarin sempat direferensikan oleh KPK. Jadi sempat ada fotonya di mana Instagram KPK. Ini buku mungkin cukup bagus jadi referensi bagi mereka yang ingin meninggalkan korupsi dengan pendekatan agama. Tapi banyak orang yang nggak berani baca. Ada salah satu kawan yang cerita, dia dari Cilacap pernah ke Jakarta, ketemu temennya yang kerja di Jakarta di bagian perizinan. Dikasih sama teman saya, "Ini buku fikih ASN, kamu kan ASN, gratis, silakan bawa." Enggak mau. Ya, buku yang menakutkan. Padahal saya nggak pernah cerita horor di buku itu. Tapi orangnya nggak berani baca. Nah itu seperti contoh tadi, nggak mau belajar sama sekali karena takut melihat ketika dia belajar jangan-jangan banyak yang haram. Karena dia tahu dia itu sebenarnya banyak pelanggaran di sana. Apa manfaatnya dia kumpulin harta haram dalam jumlah banyak, cuman bisa ngumpulin tapi tidak bisa memanfaatkan.
Pak Ustadz, tapi kalau ibu-ibu perannya di mana Pak? Kita kan nggak kerja, cuman ngikut suami saja. Ya jangan dikira Anda punya peran yang luar biasa. Walaupun katanya wanita itu konco wingking. Konco wingking ini apa? Hah? Bukan kok, sekarang bukan teman di belakang ya. Kadang kan nemenin di depan juga kan. Walaupun ibu-ibu tidak bekerja, tapi punya peran motivasi yang luar biasa. Saya punya cerita ya. Cerita ini terjadi di zaman tabi'in. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Hah? Oh, belum tahu yang diceritain apa ya? Jadi ini cerita pernah dialami oleh seorang ulama tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini tinggal di mana? Di Basrah. Basrah itu di Irak, daerah Irak ya. Sehingga beliau bukan penduduk Mekah. Ketika beliau sedang haji, ketika di Mekah beliau ketemu dengan seorang penjual kain. Lalu ini penjual kain, dia ketika menawarkan kain caranya nggak sehat. Wah, terlalu maksa, terlalu menggebu-gebu, sehingga membuat Hasan Al-Basri nggak nyaman. Wah, ini penjualnya nggak bagus ini. Dia terlalu memaksakan ketika menjual kain, ketika menawarkan kain. Maka beliau tinggalkan. Ya? 2 tahun berikutnya Hasan Al-Basri haji lagi. Kan beliau bukan orang Mekah ya, jadi tidak setiap tahun. 2 tahun berikutnya beliau berangkat lagi ke daerah ke kota Mekah haji. Ketemu dengan penjual kain yang sama. Tapi kali ini cara dia dalam menawarkan lebih santun, lebih nyaman, tidak memaksa, tidak menggebu-gebu, sehingga membuat Hasan Al-Basri merasa heran. Kok ada perubahan drastis yang dia alami? Maka beliau penasaran. Fulan, kamu kan orang yang 2 tahun pernah ketemu dengan saya. Iya betul. Nah ini kok sekarang kamu ada banyak perubahan, jadi lebih bagus dibandingkan yang dulu. Apa sudah karena kenal ngaji sunnah atau gimana? Atau sudah nonton roja? Baik, akhirnya Imam Hasan Al-Basri penasaran, apa rahasianya sehingga membuat kamu ini lebih menarik, lebih bagus, lebih beradab ketika bermuamalah. Terus beliau menyampaikan latar belakangnya. Jadi begini kisah ya. Dulu saya itu punya seorang istri yang cerewetnya luar biasa. Jadi Masya Allah, dia itu sering pokoknya menekan suaminya. Gimana caranya biar selalu target. Harus sekian, harus bawa duit banyak. Sampai dia bilang, kalau saya pulang dengan membawa duit yang banyak, itu masih diremehkan, dianggap dikit. Tapi kalau saya pulang gak bawa harta, gak bawa duit, oh Masya Allah, piring terbang, mungkin gelas terbang, isinya cuma berantem. Sehingga dengan sebab itu, dia itu seperti tertekan, selalu ngejar target, gimana caranya biar bisa dapat duit banyak. Lalu kemudian Allah wafatkan istri saya ini. Alhamdulillah. Hah? Bacaannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Musibah. Ada seorang wanita yang suka menekan suaminya sudah mati, belum tobat. Itu kan musibah. Kemudian Allah gantikan dengan istri yang jauh lebih qanaah. Setiap kali saya mau berangkat kerja, istri saya itu megang kerah baju saya, terus ngasih pesan, ya fulan ittaqillah, wahai suamiku bertakwalah kepada Allah. Fa in ji'ta biqalilin katsarna, kalau bapak pulang dengan membawa harta sedikit, nanti saya anggap itu banyak. Wa in ji'ta bila malin annaka, kalaupun bapak pulang gak bawa duit, bapak akan tetap saya sayang, tetap dibantu. Masya Allah. Beda dengan orang sekarang ya. Abang pulang bawa uang disayang, abang pulang gak bawa uang, hah?
Tetap dibuang. Abang pulang gak bawa uang, ditendang. Masya Allah. Subhanallah. Karena pengaruh pesan dari seorang muslimah yang salihah, sehingga suami ini memiliki perubahan yang luar biasa. Gak banyak bisa ngasih pengaruh seperti itu. Coba ya, pernah gak ngasih pesan seperti itu? Ibu sudah nikah berapa lama? Ibu sudah nikah berapa lama? 43 tahun. Masya Allah. Pernah ngasih pesan ke suami seperti itu? Pernah, tapi gak begitu sering ya. Masya Allah. Pesannya apa, Bu? Rahasia ya. Baik Bang, jangan nyari-nyari ya. Tayyib. Jadi coba misalnya Anda punya kondisi, Pak, di keluarga saya kadang suami saya itu bawa yang nggak jelas itu ya Pak. Sampaikan kepada yang bersangkutan. Mas, nggak usah bawa yang kayak gitu. Sudahlah, cukupkan saja dengan yang mubah, yang halal. Saya siap untuk menanggung panasnya keterbatasan dunia, tapi saya nggak sanggup untuk menahan panasnya api neraka. Jadi semoga dengan motivasi dari sang istri, bahwasanya istrinya merasa qanaah, tidak akan nuntut apapun, kalaupun suaminya hanya membatasi diri dengan gaji tanpa ada tambahan sepeser pun, nggak ada amplop liar, nggak ada transfer liar dan seterusnya. Insya Allah itu bisa menekan angka-angka yang kita harapkan hilang dari Indonesia. Dimulai dari pendidikan para ibu-ibu. Ternyata ada banyak wanita bersejarah yang dia punya peran besar walaupun namanya tidak nampak di permukaan. Anda tahu kerajaan Saudi itu sebabnya karena seorang wanita. Siapa yang dimaksud? Istrinya Muhammad bin Saud. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan berdakwah keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dulu Jazirah Arab itu seperti Indonesia. Ada kerajaan Majapahit, ada Pajajaran, ada kerajaan Sriwijaya, nanti Kutai dan seterusnya, kecil-kecil gitu ya. Jumlahnya banyak, ada Demak, dan satu sama lain saling nyerang. Indonesia kan dulu kayak gitu. Satu sama lain saling nyerang. Kita disatukan dengan punya common enemy, musuh bersama, penjajah. Begitu penjajah masuk, barulah kita bersatu. Sebelumnya ya saling caplok. Dulu Jazirah Arab seperti itu. Ada kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C dan seterusnya. Kecil-kecil jumlahnya banyak dan mereka saling caplok. Dan Syekh Muhammad yang berdakwah tauhid di situ, beliau dari satu titik diusir ke titik yang lain, diusir sampai akhirnya diterima oleh kerajaan Dzar'iyah, dipimpin oleh Muhammad bin Saud. Waktu itu Muhammad bin Saud gak mau nerima, tapi istrinya yang ngasih motivasi. Istrinya ini seorang wanita yang ahli ibadah dan senang dengan pengajian. Akhirnya istrinya mempengaruhi suaminya. Ini anugerah. Beliau itu kalau mau datang ke sini seharusnya kau terima dengan baik. Akhirnya karena motivasi dari istrinya diterima. Gabungan dua hal ini, dakwah tauhid dengan kerajaannya Syekh Muhammad, akhirnya kerajaan samping-sampingnya bisa ditaklukkan sehingga Saudi disatukan. Maka jadilah kerajaan Muhammad yang dipimpin oleh Muhammad bin Saud sehingga disebut kerajaan Saudi. Itu ceritanya. Kenapa jadi nama Saudi? Dari Muhammad bin Saud. Baik. Siapa nama wanita ini? Beliau adalah Ratu Mudi, namanya Mudi, bintu Abi Tohran, seorang wanita yang punya peran dalam sejarah sehingga sampai terbentuklah sebuah negara. Maka jangan dikira ya, walaupun di belakang tapi bisa ngasih pesan yang besar. Jangan sebaliknya justru menjadi penyakit bagi suami, sehingga kadang ada lelaki itu yang dia lebih berpikir, nanti kalau saya nggak bawa banyak itu nggak enak ya Pak sama ibu ya Pak. Lah kenapa? Ibu itu selalu minta furoda terus Pak. Ayo Mas, kapan haji furoda? Nah tabungannya baru sekian. Akhirnya suaminya ya kayak gitu, nekat mengambil yang haram.
Oh, tapi kan itu motivasi ibadah. Allah ya nggak apa-apa, ayo furoda, nanti Allah ganti. Iya, tapi kan tabungannya berapa gitu. Karena dia nggak ikut nyari, makanya dia selalu minta. Maka mohon ditenangkan, jadilah yang qanaah sehingga membuat suami lebih tenang ketika mencari harta. Ingat, semua akan ada pertanggungjawabannya di akhirat, dan karakter dunia yang halal dihisab, yang haram diazab. Baik. Selanjutnya, untuk membentuk sifat qanaah, bagaimana cara yang tepat? Karena qanaah ini berat. Inti dari qanaah itu apa? Menerima pemberian materi yang Allah bagikan ke kita, sehingga kita tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka tidak ada manusia yang lebih tenang jiwanya melebihi hamba yang qanaah, karena dia nggak punya iri. Dia tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, ada 3 kriteria yang beliau sebut sebagai orang yang paling beruntung. Qad aflaha, sungguh beruntung. Man aslama, orang yang masuk Islam. Kriteria pertama apa? Muslim. Wa ruziqa kafafan. Kriteria yang kedua, dia diberi rizki yang cukup, sehingga tidak perlu ngemis, tidak perlu ngutang, karena rizkinya cukup. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah berikan sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, dan Allah jadikan dia orang yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Baik. Sehingga kriteria terakhir manusia bisa bahagia adalah dia punya qanaah. Sampai kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Anda tulis, Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam diwan itu syair, kumpulan syair, namanya diwan, catatan kumpulan syair. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam diwan beliau, idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dan raja dunia sama saja. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu sama dengan raja dunia. Karena dia merasa semuanya sudah tercukupi. Dia tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sudah? Ini kebahagiaan bagi mereka yang qanaah. Karena itulah jamaah, pada waktu manusia masuk surga, Allah jadikan sifat irinya hilang. Padahal itu sifat bawaan yang dimiliki oleh manusia sejak pertama kali manusia ada di muka bumi. 2 putra Adam yang saling membunuh, yang satu membunuh saudaranya, itu sebabnya apa? Iri. Karena saudaranya diterima kurbannya oleh Allah, sehingga dia iri, akhirnya dia sampai membunuh. Baik. Penduduk surga irinya hilang, hasadnya hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah berfirman, kami cabut dari hati mereka rasa ghil, kedengkian dan hasad, ikhwanan, sehingga mereka bersaudara, ala sururin mutaqabilin, dalam kondisi bergembira saling berhadap-hadapan. Sehingga penduduk surga diberi oleh Allah qanaah 100%.
irinya dicabut. Baik, sampai kata Ibnul Jauzi rahimahullah, laula an nuzi'a an qulubihim al-hasada wal hiqda, andaikan Allah tidak mencabut sifat iri dengki dari penduduk surga, lan ghassu aisyahum, tentu hidup mereka akan susah. Jadi andaikan penduduk surga itu rasa irinya belum dihilangkan, maka mereka akan tetap hidup kesusahan, padahal sudah berada di mana? Di surga. Makanya penyakit iri ini yang menyebabkan orang ketika hidup jadi gak nyaman. Baik, selanjutnya kata kunci dari qanaah adalah dia merasa pemberian Allah itulah yang terbaik untuknya. Dia merasa bahwasanya pemberian Allah itulah yang terbaik untuknya. Ya, sebenarnya kalimatnya sederhana, mudah dipahami. Sing angel teng pundi? Yang susah di mana? Hah? Penerapannya. Karena ngajari hati itu lebih susah daripada ngajari perbuatan. Ngajari batin itu lebih susah daripada ngajari fisik. Anda saya ajari cara takbiratul ihram yang benar, itu sekali selesai. Tapi kalau ngajari kondisi batin, nah itu bisa perlu berkali-kali mendengar. Perlu doktrin yang kuat biar batin itu bisa berubah. Baik. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar ini pernah mengatakan seperti ini. Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihha. Jadi orang miskin lebih saya senangi daripada orang kaya. Sakit-sakitan lebih saya senangi daripada sehat walafiat. Gak ada orang kayak gini sekarang ya. Itu hanya ada di zaman sahabat. Baik. Sehingga sahabat itu ada yang sampai berharap, sudahlah hidup penuh dengan keterbatasan, tidak banyak nikmat, itu lebih menyenangkan daripada dikasih kelebihan harta. Karena mereka itu lebih merasa tenang dengan sabar dan lebih pintar sabar daripada syukur. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau disuruh milih jadi orang miskin yang sabar atau kaya yang syukur, sahabat tuh ada yang milih miskin yang sabar. Saya lebih bisa merasakan dekat dengan Allah ketika saya dapat musibah. Saya bisa nangis, saya bisa rajin ibadah ketika ada musibah. Ketika dapat kelimpahan harta, belum tentu bisa seperti itu. Nah itu sahabat bisa ngukur kayak gini. Beda dengan kita ya. Anda kalau disuruh milih miskin sabar atau kaya syukur? Hah? Ijma kaya yang bersyukur. Pasti serasa dipilih mas. Itu pasti pilihannya. Sudah? Nah ketika Abu Dzar menyampaikan kalimat seperti ini, sampailah berita itu kepada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini siapa? Cucunya Rasulullah SAW, anaknya Fatimah. Hasan bin Fatimah bintu Nabi SAW. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, rahimallahu Aba Dzarrin, semoga Allah merahmati Abu Dzar yang punya pernyataan tadi. Amma ana, tapi kalau menurut pribadi saya, beliau mengatakan kalimat ini, manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk memiliki apa yang bukan miliknya. Jadi kata kuncinya apa? Meyakini bahwa kondisi yang Allah berikan kepadanya itu yang terbaik, dan kita pasrah dengan itu. Mau Allah pilihkan jadi kaya maupun miskin, itu di luar pilihan manusia. Pak, saya sih pengennya lahir dari keluarga pejabat misalnya, tapi ternyata lahir dari keluarga rakyat misalnya. Wah, salah nasab ini. Misalnya ya. Nah masalahnya Anda nggak bisa milih mau lahir di keluarga mana. Ada orang kan ada bayi lahir di ranjang emas ya.
Kalau dia lahir di keluarga raja, ya, dia begitu lahir sudah kaya. Ada orang yang ketika lahir nanggung utang. Contohnya di mana? Bayi Indonesia. Ketika lahir katanya nanggung utang. Baik, manusia nggak bisa milih. Maka Anda mau jadi orang kaya, jadi orang miskin, Allah telah takdirkan. Yang lebih penting adalah dimanapun Anda berada, apakah Anda bisa menunaikan tugas sebagai hamba Allah yang sejatinya? Allah Maha Adil, masing-masing punya ibadah. Wong miskin ibadahe sabar, wong kaya ibadahe syukur. Jadi masing-masing punya ibadah. Berikutnya adalah posisi Anda ada di mana, apakah Anda bisa melaksanakan tugas itu? Bukan mikir kaya atau miskin. Wallahu alam. Kita sampai jam berapa? 11.30. Itu sudah termasuk tanya jawab. Ya, baik. Sekarang 11.11 ya. Sisa waktu berapa ini? 19 menit kita manfaatkan untuk tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Hadiahnya sudah siap? Hadiahnya sudah siap ya? Baik. Itu apa itu? Bantal atau apa? Oh, baju muslim. Baik. Ada yang mau hadiah? Mana yang mau hadiah? Nah, mau hadiah? Baik, jawab pertanyaannya. Pertanyaan ya? Saya yang bertanya dulu. Baik. Pertanyaannya, apa makna manusia tidak peduli halal haram di akhir zaman? Baik, ada yang angkat tangan. Yang duluan angkat tangan siapa? Ini panitia yang menentukan. Hah? Apa makna manusia tidak peduli halal haram di akhir zaman? Yang duluan, oke, monggo, silakan. Berdiri boleh? Siapa yang mau jawab ini kok? Oh, panitianya menunjuk dua. Baik, duluan yang belakang. Satu, yang pertama apa? Mana yang pertama? Gak usah pakai mikrofon juga gak apa-apa. Pakai mikrofon, silakan. Gak mau belajar. Yang kedua? Hah? Tidak peduli hukum dan aturan. Masya Allah, dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Dalam hadis dari Abdullah bin Syikhir ya, sebutkan hakikat dari rizki. Anda kayaknya angkat tangan pertama. Silakan. Yang depan tadi angkat tangan. Ya, silakan. Apa yang kau makan sampai habis? Yang kau pakai sampai rusak? Apa yang kau sedekahkan hingga hari kiamat? Baik, dapat hadiah ya. Sudah? Selanjutnya, sebutkan karakter dunia. Oh, baik, belakang duluan. Nah, jawabannya apa? Bagaimana karakter dunia? Sebentar, kasih kesempatan dulu. Nggak jadi, oh nggak jadi, baik. Hah? Panitia yang nunjuk. Saya bingung kalau mau nunjuk. Panitia aja, panitia. Ya, silakan. Masya Allah, baik, barakallah, baik. Selanjutnya, hadiah langsung tanpa pertanyaan ya. Untuk jamaah yang anaknya paling banyak. Cucu. Anaknya paling banyak. Berapa? 4.
5, 6. 6, ada 26, ada 6,5 ada? 6 ya. Ada 2 yang dapat, langsung dapat hadiah yang 6, 2 hadiah. Baik. Selanjutnya 7, ada 7? Ada 7? 6, baik. Oh, bapaknya ada, bapak 7 pak? 7. Oh, Masya Allah. Dapat hadiah nggak kalau bapak-bapak? Silakan disampaikan ke panitia. Baik, selanjutnya yang datang dari paling jauh selain Yogyakarta. Paling jauh. Hah? Nggak ada, dekat semua. Dari luar perumahan. Dari mana? Bekasi. Bekasi ke sini cuma untuk ngaji. Oh, baik. Dari Depok. Tinggalnya di mana? Tinggal di Depok ke sini untuk belajar, untuk ngaji. Nah, Depok sama Bekasi dapat dua-duanya. Baik. Cukup ya? Depok dan Bekasi. Berangkat dari Depok ke sini untuk belajar. Masya Allah, baik. Anda milih baju atau buku? Hah? Koleksi bajunya sudah banyak, bukunya belum punya, milih baju. Cukup, baik. Selanjutnya kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah kita akhiri. Oh, ada. Baik. Pertama, dilihat dari niat ketika bergabung. Kalau yang bersangkutan pada waktu jadi volunteer kajian, niatnya memang dalam rangka untuk kerja bakti, sosial, murni, tidak ada niat untuk mencari upah, maka pada asalnya dia bisa pertahankan niat itu sehingga dia nolak untuk diberi upah. Tapi kalau niatnya dalam rangka untuk cari upah, misalnya di sini dibutuhkan tenaga bantu dan nanti akan dibayar, berarti akadnya akad ijarah, maka disampaikan oleh panitia di depan. Kalau saya jadi pembantu kajian, saya dikasih berapa, sampaikan di depan. Baik, insya Allah tidak masalah jika memang dibutuhkan tenaga untuk itu, karena infak ini yang keliling di jamaah tujuannya untuk apa? Untuk operasional kajian. Operasional kajian itu berarti apapun yang dibutuhkan untuk mendukung kajian itu, baik tenaganya, SDM-nya maupun makanannya. Kalau butuh fasilitas ya fasilitasnya, sehingga insya Allah tidak masalah. Karena begini ya, jadi dana sosial itu teorinya, dana sosial digunakan sesuai peruntukannya. Sehingga kalau donasi untuk pengobatan tapi kok dipakai bayar utang, nah itu salah. Karena seharusnya itu untuk pengobatan, bukan untuk bayar utang. Secara aturan Islam dilarang. Orang niatnya nyumbang itu biar kamu berobat, bukan biar kamu malah dicacah-cacah kemana-mana untuk bayari utang ibunya, untuk bayari utang siapa. Salah kalau kayak gitu.
Sehingga penyalahgunaan donasi terjadi ketika dana itu digunakan tidak sesuai peruntukannya. Wallahu alam. Baik, saya mau tanya ya, Anda yang ngisi kotak infak, niatnya itu untuk operasional kajian atau cuman untuk tabungan panitia? Hah? Untuk operasional kajian, bukan untuk tabungan panitia kan? Bukan. Sehingga Anda niatnya biar ini dimanfaatkan untuk kegiatan kajian, agar keberlangsungan kajian ini tetap bertahan. Baik, selanjutnya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin. Amin. Walakum bimithlin. Ustaz, kita tetap harus ikhtiar mencari nafkah dan mendapatkan rezeki di samping tawakal pada Allah. Betulkah faedah ikhtiar dibandingkan tawakal adalah 20 banding 80%? Atau itu variatif tergantung masing-masing orang? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Jadi tolong bedakan antara usaha dengan hasil. Tawakal itu ada di mana? Di posisi hasil. Kalau usaha ini yang dilakukan oleh manusia. Sementara masalah hasil kita tidak tahu apakah nanti akan ada hasil atau tidak. Sudah? Maka kita diajarkan untuk tawakal di posisi hasil. Nah, masalah prosentase dan seterusnya, ini salah atau benar? Harusnya tawakal 100%. Bukan 80%, 50%. Karena 50% itu masih ragu. Jangan-jangan nanti Allah nggak ngasih, jangan-jangan nanti Allah gini. Nah, itu masih ragu. Tawakal itu 100%. Dia ikhtiar, usaha, carilah dengan sebab yang mubah. Sudah? Masalah hasil saya 100% pasrahkan kepada Allah. Sehingga dengan demikian tidak menjadi beban bagi dirinya. Tidak menjadi beban bagi dirinya. Dan tawakal itu harus didahului oleh usaha semampunya. Kalau sudah nggak mampu, barulah usahanya nol, tinggal tawakal. Kalau sudah nggak mampu. Tapi kalau masih mampu, dia harus berusaha semampunya. Usaha dulu yang mampu dia lakukan untuk mengambil yang mubah. Baik. Seorang wanita yang punya kekuatan mental yang luar biasa, tawakalnya itu mungkin 100% lebih. Kalau bisa nyebut 1000% ya 1000%. Siapa yang dimaksud? Hajar radhiyallahu anha. Hajar istrinya siapa? Ibrahim. Ditaruh di kota Mekah tanpa kehidupan. Yang dikatakan oleh Ibrahim dalam Al-Quran, Allah menyebutkan biwadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah tanpa tanaman. Kehidupan makhluk bernyawa sebelumnya itu sudah ada tanaman dulu, baru ada makhluk bernyawa. Kalau tanaman aja nggak tumbuh, apalagi yang lain, nggak mungkin dia bisa bertahan. Tapi di situ sudah ada puing-puing Ka'bah. Puing-puing Ka'bah bukan Ka'bah yang tinggi, itu puing-puingnya. Jadi nggak ada bangunan bagus. Ada pondasi Ka'bah, ada puing-puingnya. Hajar ditinggal di situ bersama anaknya yang masih merah, Ismail alaihissalam. Ditinggal oleh Ibrahim. Dikejar. Ketika Ibrahim pergi dikejar. Kamu mau meninggalkan kami di tempat kayak gini? Ibrahim gak jawab. Sampai ketika Hajar sadar, oh ini perintah Allah. Di pertanyaan terakhir Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang merintahkan kamu melakukan seperti ini? Ibrahim cuma ngangguk, iya. Terus pergi. Dialognya nggak panjang. Lalu beliau pergi meninggalkan Hajar berdua dengan Ismail yang masih bayi. Itu kalau panas gimana Pak? Ya hanya bernaung di puing-puing Ka'bah. Jadi kalau matahari dari timur mepet tembok sebelah barat sehingga nggak kena sinar matahari. Matahari di barat mepet tembok sebelah timur, nggak kena sinar matahari. Cuman gitu aja. Sampai kemudian ketika Hajar ditinggal Ibrahim dan beliau mengatakan ini perintah Allah, Hajar menyampaikan kalimat apa? Idzan la yudayyi'unallah. Jika itu adalah perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Yakinnya luar biasa, Masya Allah. Hingga kemudian bekalnya habis, sampai Hajar nggak makan, tidak minum, hingga ASI tidak keluar. Ya Anda bisa ngukur ya. Ibu-ibu misalnya puasa seharian dari pagi
sampai sore, sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib puasa dalam posisi menyusui. ASInya masih keluar enggak Pak? Kayaknya masih keluar, bayinya masih bisa tenang. Dalam posisi misalnya anak Anda ASI eksklusif 6 bulan misalnya, masih keluar Pak, walhamdulillah, berarti enggak makan sehari masih bisa bertahan. Jadi kira-kira enggak makan berapa hari sampai ASI enggak keluar? Hingga Ismail nangis, Hajar enggak kuat melihat anaknya nangis, dia enggak pingin anaknya nangis di hadapan matanya, maka pergi. Beliau tinggalkan anaknya. Jadi kenapa beliau pergi itu? Kan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan karena beliau enggak kuat melihat anaknya yang sedang menangis. Pergi, kemudian naik di mana? Bukit Sofa. Tengok kanan kiri, ada enggak sumber kehidupan? Enggak ada. Turun, lari, lalu naik ke Marwah, tengok kanan kiri, enggak ada sumber kehidupan. Seperti itu sebanyak berapa? 7 kali. Jadi apa ini? Maka miliaran manusia yang sa'i, Hajar dapat pahalanya, karena beliau yang pertama kali. Ini perjuangan yang luar biasa. Sudah? Kehidupan dicari antara Safa dan Marwah, air Zam-Zam keluar dari kakinya Ismail. Maka bisa jadi rizki dicari dari arah timur, tapi rizkinya keluar dari barat. Rizki tahu di mana Anda berada, tapi Anda tidak tahu di mana rizki Anda berada. Sehingga carilah sebisanya. Sudah? Setelah itu hasil tawakal kepada Allah. Tayyib. Berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya bagi kita kalau harus memberikan uang pelicin untuk mendapatkan hak? Misalnya, untuk mendapatkan gaji harus menyetor ke petugas administrasi yang mengurus. Jika tidak mau akan dipersulit. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Itulah Indonesia. Jadi untuk bisa mendapatkan gaji harus nyetor biaya administrasi ke pengurus ya. Karena kalau tidak gajinya dipersulit. Jadi karyawan nyaplok karyawan. Korbannya mungkin bukan orang lain, tapi dalam satu instansi. Ada salah satu aparat yang pernah cerita ke saya kayak gitu. Dan beliau itu sebenarnya nggak betah. Saya tujuannya nggak kerasan di sini. Kenapa? Urusan administrasi kecil apapun itu pakai duit. Kalau nggak bakalan mengikuti SOP yang sudah ada. Misalnya butuh surat apa. Itu kan karyawan dengan karyawan bayar. Jadi kenapa mereka ketika di luar itu kemudian berharap bisa dapat dari masyarakat? Karena di dalamnya saja sudah kayak gitu. Kamu kalau pengen nggak dimutasi, bayar. Kalau mau normal-normal saja, siap saja dipindah kemana. Sehingga ngikuti prosedur yang ada itu bayar. Dan itu aparat penegak hukum. Nah, kalau penegak hukumnya kayak gini, berarti hukumnya kayak apa? Dibuat bal-balan gitu, mainan. Baik. Tapi pada prinsipnya begini, sogok itu ada 2 ya. Pertama, sogok dalam rangka mengambil hak. Ini hukumnya boleh. Yang nanggung dosa yang minta disogok. Sementara yang bersangkutan, saya punya hak untuk mendapatkan itu, saya berhak, tapi dipersulit, kecuali harus bayar. Maka saat Anda bayar, Anda tidak berdosa. Yang nanggung dosa yang minta. Baik. Sehingga Anda nggak perlu khawatir, kasih saja. Kemudian setelah gaji Anda keluar, sampaikan kepadanya, besok tak tagih di akhirat. Nah, bisa ya? Wah, besok nggak dikasih Pak. Karena ini uang haram dan Anda berhak untuk nagih dia di akhirat. Ya. Yang kedua, sogok bukan dalam rangka mengambil hak. Anda belum tentu berhak di situ, tapi Anda nyogok biar dapat. Nah, ini nggak boleh. Misal ya, CPNS ada ratusan orang daftar hanya untuk 10 kursi. Udahlah kamu pakai cara lewat samping aja, karena kalau lewat depan belum tentu keterima. Lewat samping dia. Saat dia lewat samping ada peluang diterima, bayar. Loh, ini kan dalam rangka mengambil hak. Kata siapa mengambil hak? Belum tentu kamu diterima.
Semua punya peluang hak yang sama. Jadi misalnya 300 orang untuk 10 kursi, 300 itu punya peluang hak yang sama. Karena ini lembaga pemerintah. Terus yang menentukan gimana? Yang paling berhak ya berdasarkan asesmen yang ditetapkan, SOP yang berlaku melalui tes ini, tes ini, tes ini. Nah, kamu kalau lewat samping nggak normal. Dan semua tindakan nggak normal kemudian bayar, maksiat, dosa. Dan mohon disadari ya, dosa sogok itu nggak ringan. Karena sogok itu laknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war ra'ish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang nyogok, yang nerima sogok, dan ra'ish, perantara sogok. Jadi semuanya kena laknat. Laknat Rasulullah SAW itu gimana sih? Anda pengen ketemu Nabi nggak? Ibu pengen ketemu Nabi? Pengen nggak? Pengen ya? Kita semuanya pengen ketemu Rasulullah SAW, pengen. Bayangin ada orang yang pengen ketemu Rasulullah SAW tapi dikutuk oleh Rasulullah SAW. Ibarat anak mau pulang kampung, lalu sebelum sampai rumah orang tuanya sudah ngadang di depan, bawa senjata. Berani pulang, tahu ini apa? Padahal ini anak sudah rindu banget pengen ketemu orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya menolak dia, mengutuknya. Kamu anak terkutuk misalnya. Kira-kira berani pulang nggak? Nggak berani. Dia akan belok ke pamannya, belok ke bibinya. Nah kalau dia yaumil qiyamah mau belok kemana coba? Ketika dia datang untuk pengen ketemu Rasulullah SAW, karena besok di hari kiamat umat beliau akan ketemu beliau. Sementara beliau mengutuk orang-orang seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan dianggap remeh. Sehingga para ASN yang ikut nonton kajian ini ya, Masya Allah. Jadi ASN yang bertakwa itu tidak merugikan negara Anda. Dan Anda kan menyelamatkan diri Anda dari bencana-bencana laknat Nabi SAW di yaumil qiyamah. Hidup tidak sekali akan ada kehidupan yang kedua. Mungkin Anda bisa merasa aman ketika di dunia. Orang ketangkep kok Pak, nggak ada CCTV. Betul, merasa aman. Tapi nggak ada jaminan aman di akhirat. Hidup tidak sekali. Nah tolong diingatkan seperti ini terus agar mereka jadi sadar. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, bismillah. Bagaimana jika dulu saat belum belajar halal dan haram saat bermuamalah, bagaimana caranya bertaubat dari hal demikian? Misalnya bermuamalah yang ada ribanya, jual beli emas atau kurma tapi tidak tunai. Baik. Riba nasihat. Kalau jual beli kurma tidak tunai itu boleh ya. Jual beli kurma secara online, jual beli kurma dengan cara utang, itu boleh, bukan riba. Karena kurma dengan uang itu kelompok beda. Beda kelompok, yang satu mata uang, yang satu bahan makanan. Yang nggak boleh itu emas dengan uang, itu wajib tunai. Sehingga Anda kalau beli emas pakai nyicil itu riba. Atau uangnya dulu, emasnya besok, riba. Atau arisan emas juga sama. Sehingga kalau transaksi emas, iki duit, iki emas ada di tempat yang sama, serah terima. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adz-dzahab bidz-dzahab riban illa ha wa ha." Emas dengan emas itu riba kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu kata orang Jawa nyoh-nyoh. Yang satu diserahkan, yang satu diterima di tempat yang sama. Baik. Selanjutnya, kalau dulu belum ngerti gimana Pak? Kalau belum ngerti, insya Allah halal dimiliki. Karena kaidahnya begini, harta haram atau muamalah yang salah sebelum tahu ilmunya maka statusnya mubah. Tidak masalah ya. Sahabat dulu jualan khamr sebelum ada hukum pengharuman khamr. Setelah khamr diharamkan, Allah tidak perintahkan miskinkan diri kalian, tidak. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran tentang masalah riba,
faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabbnya, dari Allah, dan dia bertaubat, maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam, harta haram yang dulu, begitu. Tapi kalau harta haramnya didapatkan dengan cara dolim, ya, coba diperhatikan ini, harta haram ada dua ya, didapatkan dengan cara saling ridho, yang satu didapatkan dengan cara dolim. Kalau harta haram itu didapatkan dengan cara dolim, mau kenal sunnah nggak kenal sunnah, mau sudah ngaji nggak kenal ngaji, wajib dikembalikan. Contoh ya, dulu waktu SMA agak nakal, naik angkot nggak bayar, minta kembalian. Seram bayar, bang kembali sekian. Oh, seram bayar malah minta kembalian. Mampir kantin, makan gorengan 5, lapor 3, lapor 1 kok. Darmaji, dar 5 ngaku siji. Makan gorengan 5, ngakunya 1. Terus gimana itu Pak? Ya itu duit orang lain yang Anda dapatkan dengan cara dolim. Solusinya kembalikan. Ya? Gimana? Sudah lama orangnya sudah mati. Ada ahli warisnya enggak? Enggak tahu, enggak kenal sama sekali. Berarti siap-siap ditagih di akhirat. Lah Anda kan enggak bisa ngembaliin. Disedekahkan. Lah kalau yang punya enggak terima, itu duit saya, kenapa kamu sedekahkan? Jadi di akhirat dia bisa jadi nuntut, saya sudah sedekahkan atas nama kamu, loh kok kamu nggak izin saya kalau sedekah atas nama saya? Ini pendapat sebagian ulama. Makanya mereka yang mengambil harta orang lain dengan cara dolim sampai mati belum dikembalikan, nanti siap-siap ditagih di akhirat. Solusinya gimana Pak? Bersedekahlah dengan yang ikhlas lillahi ta'ala. Semoga pahalanya bisa dipakai untuk nutupi tuntutan orang ini di akhirat. Itu pun kalau diterima. Makanya hati-hati dengan mengambil harta haram tadi ya, dengan cara yang dolim. Baik, kita sampai zuhur atau gimana? Sekarang 11.37. Kalau di Jogja sudah zuhur. Nah, pas. Baik, cukup ya. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.